adik-adik. Shalom. Kita bertemu kembali di sekolah minggu hari ini. Meskipun hari ini masih sekolah minggunya online ya Kak Happy, tapi tetap semangat ya adik-adik ya. Dengan siapa saja ini kita di sini? Dengan Kak Happy, Kak Nike dan juga Kak Sabto. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati untuk mengikuti sekolah minggu. Kita lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam aktivitas kami, sehingga hari ini ya Bapak, di hari minggu ini kami kembali berkumpul untuk melaksanakan sekolah minggu ya Bapak. Meskipun pada saat ini kami masih melaksanakan sekolah minggu online, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak kami di dalam mengikuti sekolah minggu. Mereka tetap bersemangat dalam mengikuti sekolah minggu, memuji nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir sekolah minggu hari ini dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus, amin. Amin. Ya, adik-adik masih semangat kan? Tentu saja masih semangat. Kita akan mengawali ibadah minggu ini. Kita akan menyanyikan satu lagu Happy ya ya. Dengan gerakan ya. Ya, Ayo, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi bersama-sama dengan menggunakan gerakan ya adik-adik ya. Mari Kak Sabto. Adik-adik, semangat sekali ya Kak Happy memuji Tuhannya ya. Walaupun dari rumah masing-masing, tetap semangat ya Kak Happy ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya bisa disiapkan ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan memujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bu Edi. Adik-adik bisa mempersiapkan hati, mempersiapkan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bu Edi dipersilahkan.
Shalom, selamat hari Minggu. Bu Edi mau menyapa adik-adik kelas Matius. Halo, selamat hari Minggu. Kelas Markus dan kelas Lukas, selamat hari Minggu. Kakak-kakak kelas Yohanes, bagaimana kabarnya? Luar biasa, selamat hari Minggu juga. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada minggu ini. Kami sudah bersuka cita, kami sudah happy menyanyi bergembira, memuji nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati hati masing-masing dari kami, supaya kami boleh mendengar dengan baik dan terlebih lagi kami boleh melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Tuhan, berkati juga Bu Edi yang akan menyampaikan firman dan cerita, kiranya boleh membawakan sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tadi sudah diingatkan Kak Nika dan Kak Happy untuk menyiapkan Alkitab. Sudah disiapkan? Oh, bagi yang belum, Bu Edi tunggu sebentar. Mari yang sudah menyiapkan boleh membuka Alkitabnya dari Perjanjian Baru. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Bu Edi ulangi, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kita akan membaca bersama-sama ya. Jadi Bu Edi tunggu untuk adik-adik bisa menyiapkan. Kelas Matius boleh meminta tolong Bapak Ibu, Mama Papa untuk menyiapkan Alkitabnya. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu
sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang itu tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan dan hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Adik-adik, anak-anak, masih ingat kemarin tanggal 13 Mei bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri, kita juga memperingati sesuatu yang luar biasa. Masih ingat? Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, diceritakan setelah kenaikan Tuhan Yesus, para murid yang disebut dengan para rasul berkumpul di satu tempat, mereka berdoa dan memuji Tuhan dengan tekun. Kemudian datanglah hari Pentakosta, seperti yang tadi kita baca bersama. Adik-adik, tema cerita pada minggu hari ini adalah aku siap dan berani menjadi saksi Tuhan. Luar biasa ya. Bu Edi punya cerita. Nih ceritanya di suatu SD sebelum ada pandemi, jadi masih pembelajaran tatap muka. Ada seorang anak yang bernama Dina. Nah, ini sedang mengikuti pelajaran di jam ketiga. Terus Dina ini duduk bersebelahan dengan Nita. Nah, terus saat pelajaran jam ketiga, pelajaran matematika, Pak gurunya datang. Pak gurunya namanya Pak Rudi. Nah, terus Dina menangis, tapi nggak berani keras. Begitu. Terus Nita mendengar, "Din, kenapa kamu kok menangis?" "Oh, Nit, lihat nih, bukuku basah." "Hah? Aduh, buku PR-ku basah. Gimana nih, nanti aku dimarahi Pak Rudi, kan kita harus ngumpulin PR. Yuk kita ngomong ke Pak Rudi yuk." Aku nggak mau, aku takut." "Nggak apa-apa, ngomong aja." Habis itu si Dina bilang ke Pak Rudi, "Pak Rudi, maaf ya, aku nggak bisa mengumpulkan PR." Pak Rudi sudah mukanya nggak enak nih. "Wah, kenapa kamu nggak ngumpulin PR? Itu kan udah PR minggu lalu." "Anu Pak, buku saya basah." Alasan kamu," kata Pak Rudi. "Ini loh Pak." Oh iya, waduh, tulisanmu jadi
ini ya buram-buram kena air. Tadi padahal enggak loh, kata Dina sambil nangis. Oke Dina, kamu kembali duduk. Kemudian Pak Rudi bertanya kepada teman-teman Dina. Anak-anak, tadi jam 1-2 pelajaran apa ya? Olahraga Pak, kata teman-teman Dina serempak. Kami tadi bermain basket di halaman. Oh gitu ya. Iya, ada enggak tadi yang saat pelajaran masuk ke kelas? Enggak ada Pak, kata mereka serempak. Hayo, ada enggak yang tadi masuk ke kelas? Enggak ada Pak, kata mereka. Nah, terus kok ada yang tunjuk tangan ya? Siapa itu? Ternyata yang tunjuk tangan itu Binar. Pak Rudi, aku mau cerita, kata Binar. Ya Binar, ada apa? Tapi aku takut, kata Binar. Udah sini, kamu bisik-bisik saja ke bapak. Terus Binar bisik, Pak, tadi waktu olahraga aku itu lihat loh seseorang masuk ke kelas. Oh iya, siapa? Itu Pak, si Ali, kata Binar. Oh ada lagi yang melihat? Terus Pak Rudi bilang, teman-teman tadi Binar melihat katanya Ali masuk ke kelas saat pelajaran olahraga. Ada yang tahu lagi selain Binar? Aku pak, kata si Mira dengan semangat. Oh kamu tahu Mira? Iya Pak, tadi itu katanya si Ria itu si Ali masuk. Loh kok katanya? Iya yang lihat Mira Pak, bukan aku. Loh berarti kamu tidak bisa jadi saksi dalam peristiwa ini. Kenapa Pak? Karena kamu nggak lihat langsung, tidak seperti Binar yang lihat langsung. Oh terus yuk kita tanya Ali yuk. Ali benar tadi kamu masuk? Ali sudah gelisah. Iya Pak, iya. Terus kamu ngapain masuk? Aku haus Pak, mau minum. Terus aku nggak sengaja nyenggol botol minumnya si Dina, jatuh dari bukunya basah. Maaf ya Pak. Nah oke, kamu minta maaf ya ke Dina. Dan kamu setelah minta maaf bertanggung jawab membantu Dina merapikan dan menjemur bukunya di halaman. Oke Pak. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi ceritanya Binar melihat langsung kejadian Ali masuk ke kelas. Binar disebut saksi karena melihat langsung. Tetapi si Mira tadi bilang aku juga lihat, tetapi ternyata katanya. Nah si Mira nggak bisa disebut sebagai saksi karena tidak melihat langsung. Nah tadi Bu Edi cari nih di kamus bahasa Indonesia, saksi itu apa? Saksi itu orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Nah, masih ingat tadi Bu Edi menyebutkan tema minggu ini apa? Iya, temanya aku siap menjadi saksi Tuhan. Berarti disuruh ngapain dong kita Bu? Bagaimana caranya kita menjadi saksi Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh para rasul. Dan rasul yang hebat yang membuat surat yang kita baca, Kisah Para Rasul ya, salah satunya Rasul Paulus
yang membuat surat kepada banyak orang yang dikumpulkan menjadi di Alkitab Perjanjian Baru. Nah, itu Rasul Paulus menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Kita diutus menjadi saksi Tuhan. Gimana Bu? Tadi kata Bu Edi, saksi itu harus melihat langsung. Aku enggak pernah melihat langsung Tuhan Yesus. Ada yang pernah melihat? Ada yang pernah loh. Iya di film ya. Waktu Paskah kemarin, Paskah Sekolah Minggu GKJ Kudus, anak-anak melihat film tentang Tuhan Yesus. Iya itu film. Tapi kita semua pasti tidak pernah ya bertemu Tuhan Yesus langsung. Kita juga tidak pernah berbicara langsung. Seperti kita ngomong dengan orang tua kita yang kelihatan wujudnya dengan Tuhan Yesus. Jadi kita bukan saksi dong. Nah, satu lagi yang disebut saksi, khusus untuk saksi Tuhan. Kita harus bisa atau pernah merasakan sentuhan atau kasih Tuhan. Yang mana ya Bu? Aku enggak ngerti. Yang mana ya? Ada enggak yang kadang merasa gelisah, merasa sedih, pernah bertengkar dengan teman, dimarahi bapak ibu, kemudian adik-adik, anak-anak malam hari berdoa, kemudian hatinya merasa tenang? Ada enggak? Ada. Nah, itu adalah jamahan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan yang sudah kamu rasakan. Ada enggak yang merasa sakit kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian minum obat, makan dan tubuhnya kembali sehat? Itu kasih Tuhan. Ada enggak yang mau ulangan kemudian belajar, malamnya deg-degan, aku mau ulangan, mau penilaian harian, tapi besok saat ulangan kita merasa sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu, kemudian hati kita tenang. Ada? Itu juga kasih Tuhan dalam hidupmu. Pernah merasakan Tan? Nah, kalau pernah merasakan semuanya itu, tentu banyak lagi contohnya. Berarti kamu sudah bisa menjadi saksi Tuhan. Bagaimana caranya? Saksi itu harus menceritakan kebaikan Tuhan. Bu, aku enggak bisa. Aku suka deg-degan kalau ngomong di depan orang. Terus aku gimana dong ceritanya? Iya, gimana ya caranya ya? Ada yang punya usul? Nah, lewat ini nih. Lewat tutur kata kita yang baik, lewat perilaku kita yang baik, itu sudah menjadi kesaksian kita yang luar biasa tentang Tuhan Yesus. Bu Edi mungkin pernah cerita waktu Bu Edi kecil, tetangga-tetangga Bu Edi itu tidak ada yang beragama Kristen. Nah, terus Bu Edi itu suka dibelikan kaset tentang cerita Tuhan Yesus, cerita anak-anak Kristen. Nah, terus Bu Edi suka mengumpulkan teman-temannya Bu Edi siang setelah sekolah begitu. Kemudian kami mendengarkan cerita itu lewat kaset. Nah, waktu itu kaset ya, belum ada YouTube, nah, belum punya HP waktu itu. Nah, terus teman-temannya Bu Edi pada senang mendengarkan. Nah, itu salah satu cara untuk kita bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana anak-anak? Mudah ternyata ya menjadi saksi Tuhan. Siap? Oke, selain siap, kita juga harus berani untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Lewat
tutur kata kita yang sopan, yang baik, serta perilaku kita yang baik juga. Aku takut, jangan khawatir. Seperti para rasul tadi, setelah ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak meninggalkan ternyata. Dia kirim Roh Kudus untuk menguatkan mereka, berani untuk menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Yuk kita akan sekali lagi membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Yuk semua katakan bersama-sama dengan Bu Edi, aku siap dan berani menjadi saksi Tuhan. Aku siap dan berani menjadi saksi Tuhan. 1, 2, 3. Aku siap dan berani menjadi saksi Tuhan. Luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman dan cerita-Mu pada hari Minggu ini. Menguatkan kami kalau kami harus berani menceritakan tentang kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Kalau kami tidak bisa Tuhan, tolong kami untuk kami boleh terbiasa untuk berbicara yang baik, terbiasa untuk bertingkah laku yang sopan. Karena kami tahu dengan cara itu kami juga sudah bisa menjadi saksi-saksi-Mu. Kuatkan dan tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Edi. Masih semangat? Tadi tentang apa temanya? Apa? Tentang apa? Iya, betul sekali. Tentang aku siap dan berani menjadi saksi Kristus. Nah, dengan cara apa adik-adik? Dengan cara kita menceritakan, kita bertingkah laku yang baik untuk menjadi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kita ya Kak Happy ya. Ya. Saat ini kita akan menyemangati firman yang sudah kita terima. Kita akan pujikan satu pujian Rukun Cinta, dan kita juga akan mengumpulkan persembahan. Dan persembahan bisa dikirim lewat transfer seperti yang tadi di awal sudah ditayangkan, nomor rekening di sekolah minggu. Ayo kita nyanyikan. Mari kita akan memujikan Rukun Cinta. Kita pujikan dengan penuh semangat ya adik-adik ya. Saksikan Tuhan
adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online hari ini, kita akan menutup dalam doa. Sebelumnya kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa rangkaian ibadah sekolah minggu hari ini kami telah selesaikan ya Bapa, dan kiranya Engkau sendiri yang akan menuntun kami anak-anak-Mu untuk selalu berani bersaksi tentang Engkau. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan ya Bapa. Kami berdoa juga untuk semua kegiatan sekolah minggu di GKJ Kudus ini. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa menyertai kegiatan-kegiatan kami. Tuhan, jikalau kami akan undur dari hadapan-Mu pagi ini, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa memberkati kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuat kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih semangat ya adik-adik untuk memuji Tuhan, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini kita akan memujikan Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Kulo tresno Yesus. Kulo tresno Yesus. Jero banget. Kulo tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Sampai bertemu di sekolah